Ya Tuhan, betapa saat ini jiwa kami seperti tanah yang kering yang merindukan akan turunnya air hujan, seperti rusa yang merindukan sungai air yang jernih. Demikian Tuhan kerinduan hati kami akan firman-Mu. Kami rindu firman Tuhan, boleh kami pahami yang kami dengar pagi hari ini, sehingga kami mampu Tuhan untuk berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga kami mampu memahami dan menaati firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menuntun kehidupan kami. Berkatilah setiap telinga yang sudah diarahkan, yang sudah disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu, dan pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga suara Tuhan berbicara melalui hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saudara, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat saudara hari ulang tahun yang ke-38 ya Pak Bagio ya, yang ke-38 GKY Jemaat Cimone saudara. Sungguh satu hal yang berbahagia sekali. Saya mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode GKY saudara, sekali lagi mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan memberikan dan mengaruniakan kepada kita tahun ini meskipun masih di dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi usia 30 tahun Tuhan sudah pelihara. Baik saudara, sekarang kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kalau saudara sudah mendapatkan, mari saudara kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, saudara yang baik, saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada pada saat ini. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beberapa dekade terakhir ini saudara, dunia mengalami bencana demi bencana yang dampaknya itu secara global saudara. Kalau diperhatikan, siklusnya itu terjadi kurang lebih per satu dekade atau sekitar 10 tahunan saudara. Kalau saudara mencatat ya, tahun 1997, 1998 kalau saudara masih bisa mengingat, krisis moneter itu melanda dunia, khususnya Asia saudara, dan kemudian mengakibatkan krisis politik di negara kita yang mengakibatkan jatuhnya Orde Baru dan digantikan dengan zaman reformasi. Kita jatuh bangun pada waktu itu kacau sekali, pada saat itu bahkan terjadi kerusuhan saudara. 10 tahun kemudian ya, belum sempat pulih sepenuhnya, maka satu dekade kemudian kalau sudah ingat, tahun 2008-2009 saudara, skandal perusahaan ekonomi saudara, keuangan dunia akibat salah urus, itu mengakibatkan dunia kembali mengalami krisis keuangan global dan resesi ekonomi. Banyak perusahaan yang tumbang pada waktu itu. Nama Lehman Brothers saudara itu menjadi terkenal saat itu. Di Indonesia PT Sarijaya Sekuritas Pratama saudara, itu menjadi terkenal pada masa-masa itu saudara. Kemudian satu dekade kemudian kurang lebih 10 tahun, tahun 2019, 2020 sampai saat ini masih berlangsung. Bencana yang lebih dahsyat lagi kali ini pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, dan dampaknya bukan hanya dalam hal kesehatan, tetapi berdampak pada ekonomi dunia saudara. Mengalami banyak defisit, mengalami banyak penurunan di mana-mana saudara. Itu terjadi sejak akhir tahun 2019, 2020 dan sampai saat ini, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Varian Delta sudah mulai mereda, diisukan saudara, diberitakan ada varian baru, varian Mu, dan entah nanti ada varian-varian apalagi yang akan menyusul saudara. Saudara, kisah yang saya mau ceritakan ini itu terjadi tahun 2009. Ya, pada waktu krisis keuangan global yang kemudian juga melanda Indonesia yang terjadi pada saat itu. Saya waktu itu membaca koran
Dan pada hari yang sama koran-koran dalam headline mereka di halaman depan itu memberitakan berita yang cerita yang sama, saudara. Ceritanya kurang lebih demikian. Kisahnya begini, saudara. Suatu malam sekitar pukul 21 saudara malam, seorang pria ditemukan tewas menggantung dirinya di garasi rumahnya. Pria itu adalah manajer sebuah perusahaan keuangan, saudara, yang sedang mengalami kebangkrutan, yaitu PT Sarijaya Permana Sekuritas. Dia sedang menghadapi tuntutan dari banyak pihak, saudara. Malam sebelum tindakan yang nekat itu, pria itu baru berusia 35 tahun, saudara. Dia masuk kamar, dia mencium kening istrinya yang baru berusia 34 tahun dan mengusap kepala kedua anaknya yang berusia 5 dan 3 tahun, saudara. Lalu kemudian dia keluar kamar, dia menuju ke garasi, saudara. Pada saat itu istri dan kedua anaknya masih kecil itu, putrinya yang masih kecil 5 dan 3 tahun itu sudah tidur, saudara, tidur pula, saudara. Ternyata diam-diam dia menuju garasi rumahnya dan menggantung dirinya sampai mati sebelum ditemukan oleh iparnya sendiri malam itu, saudara. Pertanyaannya, mengapa sampai terjadi kejadian tragis seperti itu? Mengapa, saudara? Saudara, karena pria itu tidak bisa melihat ada masa depan lagi bagi hidupnya. Dia merasa tidak ada kuasa untuk menanggung beban akibat tuntunan para nasabah, karena ia tidak pernah menyerahkan hidupnya di tangan yang benar, saudara. Selama ini dia menyerahkan hidupnya di tangannya sendiri. Pendidikan yang tinggi, pengalamannya yang dalam pekerjaan, keberaniannya sudah di dalam berusaha, saudara. Sehingga ketika kemudian dia gagal total sebagai akibat krisis keuangan global dan dia tidak bisa menemukan hal yang bisa memberikan ketenangan dalam jiwanya, saudara, maka dia tidak bisa berpikir jernih lagi tentang bagaimana nanti hidup istri dan kedua putrinya yang masih kecil, saudara, yang justru harus sendirian menanggung akan beban warisan daripada tuntutan daripada nasabah, saudara. Saudara, manusia selama ribuan tahun sepanjang zaman ini, saudara, mereka berusaha, saudara, untuk mencari ketenangan, berusaha, saudara, mencari kedamaian di dalam jiwanya dan dalam hidupnya. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak, saudara, yang bisa memperoleh apa yang diimpikan itu dengan usaha dan perjuangan sendiri? Bisakah, saudara? Berapa banyak orang yang berpikir, waktu muda aku kerja keras, kerja rajin, banting tulang, supaya nanti tua aku bisa menikmati akan hasil kerja kerasnya. Tetapi, saudara, ketika dia sungguh-sungguh sudah menjadi tua, menjadi lanjut usia, sudah pensiun, dia menjadi kecewa, saudara. Mengapa? Mengapa, saudara? Karena betapa seringnya ketika dia sudah lanjut usia, bukan kenikmatan, bukan ketenangan yang dia dapat, tetapi justru mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit, mengalami kecemasan dalam jiwanya, saudara. Malah mengalami bencana demi bencana. Padahal ketika usianya lanjut usia, kekuatan tubuh menjadi semakin lemah. Tidak seperti waktu muda, saudara. Saudara, bukan kebahagiaan, bukan ketenangan, melainkan kelemahan tubuh, sakit penyakit, keluar masuk akan tempat praktek dokter. Tidak pernah henti-hentinya minum obat, tergantung, dan hidupnya sangat bergantung daripada obat-obatan yang dia minum, saudara. Dan yang lebih parah lagi, dari hari ke hari dia dilanda kecemasan, dilanda kekhawatiran, dilanda kesedihan yang tidak kunjung selesainya, saudara. Kecuali gembala yang baik, pencipta juru selamat datang mengunjungi jiwanya, maka tidak mungkin jiwa ini memperoleh ketenangan, saudara. Saudara, gembala yang baik, gembala yang agung, yang satu-satunya Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Dia pernah sudah mengalami segala kesusahan, segala kesengsaraan, segala kepicikan, segala kepahitan, segala tangisan, segala penderitaan, saudara. Dia curahan darah yang tidak dosa. Dia adili tanpa keadilan. Dia yang paling tahu, dia yang paling mengerti segala yang dialami oleh saudara dan saya. Saudara, Yesus adalah anak Allah yang sudah pernah menjadi seperti kita, berdarah dan berdaging. Yesus adalah gembala yang baik yang diutus datang dari surga ke dalam dunia ini kepada domba-dombanya. Sudah 38 tahun gereja kita sudah ada di atas muka bumi, di bumi Tangerang ini, saudara. Sungguhkah kita mau mengakui bahwa Tuhan sudah memelihara kita dengan tangannya yang kuat, saudara?
Sudahkah kita sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan mengalami ketenangan dalam jiwa kita selama kita mengikut akan Tuhan, saudara? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, akulah gembala dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang senantiasa mendengarkan suara gembala yang agung, suara firman Tuhan yang menjadi satu-satunya menuntun kehidupannya melewati zaman demi zaman, melewati berbagai macam badai kehidupan, bahkan mungkin pandemi demi pandemi sepanjang kehidupan gerejanya, saudara. Akulah gembala dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sungguh berbahagia orang-orang yang percaya, yang mempertaruhkan hidupnya di dalam tangan gembala. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang sudah bertemu dengan dia, sudah mendengarkan firman-Nya, bertahun-tahun mendengarkan firman-Nya, bahkan sudah melihat dengan mata kepala sendiri tentang segala perbuatan baik, segala karya Tuhan di dalam kehidupannya, saudara, segala mujizat-mujizat Yesus, saudara. Tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Sesungguhnya orang seperti itu saya katakan adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini, saudara. Orang yang paling malang bukanlah orang, saudara, yang tidak ada uang. Orang yang paling malang bukanlah orang, saudara, yang tidak ada pekerjaan. Orang yang paling malang bukanlah orang, saudara, yang tidak ada pendidikan atau sedang mengalami sakit penyakit yang berat. Bukan, saudara. Tetapi orang yang paling malang adalah orang yang sudah melihat pekerjaan Allah, yang sudah mendengarkan firman-Nya, tetapi tidak bisa beriman, tidak bisa percaya, tidak bisa mempercayai Allah yang sejati di dalam Kristus Yesus. Itu, saudara, adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah gembala yang baik, yang Dia diutus datang ke dalam dunia, saudara, supaya domba-dombanya mendengarkan suaranya, saudara. Saudara, kita melihat di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca Yohanes pasal 10. Kalau kita menjawab konteksnya, maka Yohanes 10 ayat 19 sampai 21 itu dicatat orang-orang Yahudi berselisih. Orang-orang Yahudi mereka berdebat. Mereka terpecah-pecah oleh siapa? Oleh Yesus, oleh perkataannya, oleh pekerjaannya, oleh pelayanan Yesus, saudara. Firman Yesus menyebabkan mereka berselisih satu dengan lain. Pada waktu mereka berselisih karena perkataan Yesus, maka kita melihat bahwa nubuat daripada Tuhan Yesus tergenapi di dalam dunia ini. Dan nubuat itu adalah salah satu hal yang sulit diterima oleh orang banyak, saudara. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Saudara, kalimat ini kalimat yang sukar diterima oleh banyak orang, saudara. Karena seolah-olah bertentangan dengan seluruh isi daripada kitab suci. Bukankah Yesus disebut sebagai Raja Damai yang membawa damai sejahtera? Kalimat yang sulit dimengerti ini, saudara, itu harus kita baca dengan hati yang taat kepada pimpinan Roh Kudus, saudara. Saudara, mengapa demikian? Karena waktu kita membacanya dipimpin Roh Kudus, saudara, maka kita melihat ini adalah satu akibat yang tidak harus terjadi sewaktu diberitakan firman Kristus. Bagi orang yang menerima segala sesuatu yang disampaikan gembala yang baik itu, gembala yang agung itu, yaitu Yesus Kristus, maka pendamaian itu akan melawat dia. Dia akan merasakan damai sejahtera, saudara. Meskipun di masa-masa pandemi, masa-masa kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi akibat pandemi seperti ini, kita akan bisa merasakan damai ketika dia menerima segala firman Kristus itu. Tetapi, saudara, bagi yang menolak Kristus, yang menolak firman-Nya, maka pendamaian itu bukan saja tidak datang kepada dia, tetapi ia akan menjadi musuh daripada pendamaian itu. Saudara, kita menyaksikan hal yang tidak bisa dihindarkan. Waktu itu kita membaca Yohanes pasal 10, yaitu orang-orang Yahudi terpecah-pecah, tanggapannya berbeda tentang Yesus. Maka sudah dimanapun berita Injil diberitakan, maka di sana akan ada respon yang berbeda-beda dari manusia berdosa. Di mana karya Roh Kudus dikerjakan, pasti terjadi pemisahan antara yang kudus dengan yang berdosa. Kita jemaat Tuhan sudah termasuk yang mana, saudara? Karena Roh Kudus bekerja, dia akan memisahkan, saudara. Seperti memisahkan, saudara,
yang kudus dengan yang berdosa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saudara perhatikan baik-baik untuk ayat selanjutnya. Pasal 10 itu kalau sudah membaca ditandai dengan apa? Ditandai dengan hari pentahbisan bait Allah. Ini momen penting, saudara. Kenapa Yohanes pasal 10 tandai pentahbisan bait Allah? Penting karena sampai dengan pasal 10 Yesus masih berbicara kepada publik, kepada orang banyak. Dia berbicara, mengajar, bahkan kepada pemimpin agama, saudara. Itu pasal 10. Tetapi setelah pentahbisan bait Allah, maka Yesus tidak lagi berbicara di depan massa, di depan orang banyak, di depan pemimpin agama. Tetapi kalau sudah membaca pasal 11, pasal 12, pasal 13 sampai pasal yang terakhir 21 Injil Yohanes, maka Yesus hanya bicara secara pribadi. Pelayanannya adalah secara pribadi, orang per orang, dan kemudian ditutup dengan kematian dan kebangkitannya. Saudara, di dalam konteks peralihan pasal 10 dengan pasal 11 ini, itu Yohanes mencatat hari pentahbisan bait Allah itu, saudara. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang akan dilakukan Yesus, saudara. Karena Yesus akan segera ditahbiskan, yaitu apa? Yaitu dikorbankan di atas kayu salib, saudara. Pada hari raya itulah, ketika Yesus sedang berjalan-jalan di dalam bait Allah, mereka minta satu pertanggungjawaban Tuhan. Sekarang, saudara, mereka bukan hanya berbeda pendapat satu dengan lain, tetapi ayat 24, mereka langsung sudah mengeluarkan cetusan hati mereka kepada Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Saudara, ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka. Dan ini pertanyaan sering kali kita lontarkan kepada Tuhan waktu kita mengalami masa-masa yang sukar, waktu kita mengalami kejadian-kejadian yang kita rasa tidak adil, waktu kita mengalami akibat pandemi COVID-19 yang begitu membelenggu kita, menghancurkan perekonomian kita, yang menghancurkan segala persekutuan kita tidak bisa lagi silaturahmi, kita tidak bisa lagi berkumpul-kumpul seperti dulu. Maka bukankah seringkali pertanyaan ini yang kita tanyakan kepada Tuhan, saudara? Saudara, meskipun pertanyaan yang baik, saudara, tetapi pada waktu menanyakan pertanyaan ini, sesungguhnya di dalamnya ada satu unsur yang kurang baik, yaitu apa? Yang pertama, ketika mereka bertanya, jikalau engkau Mesias, jika benar, katakanlah terus terang, katakanlah dengan jujur. Mereka menuntut Yesus berterus terang, berarti apa? Berarti tanpa sadar mereka menuduh Yesus selama ini tidak jujur. Karena berkata demikian, mereka menuduh Yesus selama ini tidak jujur. Kedua, ketika mereka berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Berarti apa, saudara? Berarti apa? Berarti mereka menuduh Yesus penyebab kebimbangan mereka. Yesus datang sebagai objek iman. Objek iman yang kita sembah, saudara. Yesus datang sebagai objek iman itu artinya memberikan kepada kita benih iman untuk mengarahkan iman kita kepada Dia sehingga kita teguh, sehingga kita percaya, sehingga kita tidak bimbang, saudara. Yesus tidak pernah membuat kita bimbang. Yesus tidak pernah tidak jujur, saudara. Pada waktu orang Yahudi datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang seperti itu, apakah Yesus melayani mereka? Tidak. Yesus tidak melayani tuduhan mereka, tetapi Yesus menjawab dengan kalimat yang tajam di ayat selanjutnya, ayat 25, saudara, mengatakan, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Aku telah mengatakannya. Mari kita renungkan, saudara. Kalau Tuhan mengatakan aku telah mengatakannya, itu berarti apa, saudara? Berarti Yesus tadi tidak meresponi pertanyaan mereka. Dia tidak mengiyakan yang mereka tuduhkan, ya. Jadi kalau itu berarti dia akan mengakui bahwa itu kurang jelas, kurang terus terang, kurang jujur. Tetapi dia mengatakan aku telah mengatakannya. Berarti apa? Berarti Yesus sudah pernah mengatakannya. Maka Tuhan mengatakan aku telah mengatakannya. Berarti Yesus sudah pernah mengatakan, tetapi mereka tidak mau dengar, tidak mau perhatikan. Saudara, selama 30 tahun gereja kita berdiri, mungkin ada yang sejak awal mengikutinya, saudara. Mungkin sudah berpuluhan tahun, saudara, ya, kita mengikuti akan gereja Tuhan di tempat ini. Berapa banyak kita dengar firman Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita memperhatikan firman Tuhan? Berapa banyak firman Tuhan telah mengatakannya?
Tetapi berapa kali itu juga kita melupakannya, saudara. Yesus mengatakan, aku telah mengatakannya, tetapi mereka tidak mau dengar. Tetapi kamu tidak mau perhatikan. Berapa banyak orang yang dengar firman Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh memperhatikan, saudara. Merasa sudah pernah dengar, saudara. Merasa sudah pernah mengerti, saudara. Aku telah mengatakannya, kata Yesus. Itu artinya tidak akan diulangi lagi. Hal ini mengajarkan kepada kita, saudara. Kita harus menghargai, kita harus memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan yang mungkin hanya satu kali kesempatan saja kita boleh mendengar, saudara. Mungkin Tuhan tidak kasih kesempatan lagi yang kedua kalinya untuk kita boleh mendengar firman yang sama, pesan yang sama, saudara. Oleh sebab itu ketika Tuhan mengatakannya, maka kita harus memperhatikan sungguh-sungguh karena Yesus telah mengatakannya. Saudara, kalimat ini masih tambah lagi dengan ayat 26. Ayat 26 berkata, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara, kita menyaksikan di sini gembala yang baik mengatakan beberapa hal yang penting tentang relasi gembala dan domba. Ciri-ciri daripada, saudara, domba-domba Tuhan itu apa, saudara? Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada 3 ciri paling tidak. Yang pertama, domba itu mendengar suaraku. Jadi domba itu mendengar suara Tuhan, mendengar akan suara firman, suka suara gembalanya, suka suara firman Tuhan. Mari kita periksa diri kita, saudara. Berapa banyak, saudara, kita mengikut Tuhan, mendengar Tuhan selama kita menjadi murid Tuhan. 38 tahun bukanlah usia yang muda, saudara, dari gereja kita. Tetapi apakah semakin hari semakin kita itu mencintai firman? Atau justru semakin luntur? Dulu waktu awal mula kita begitu berhasrat untuk membaca Alkitab. Kita berhasrat setiap hari, setiap pagi, saudara, kita merenungkan firman Tuhan. Rasanya kalau kemudian kelewat kita menjadi ada sesuatu yang kurang. Kita merasa tidak tenang. Tetapi tahun demi tahun berganti, saudara. Sampai 38 tahun, saudara. Kita merasa lewat 1, 2 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun kita rasa tidak ada apa-apa. Kita rasa, saudara, tidak ada kerinduan lagi membaca firman. Kita mencoba, saudara, tetapi rasa-rasa hilang entah kemana. Padahal Yesus mengatakan ciri domba adalah domba itu mendengar suaraku. Selalu mendengar suara firman Tuhan. Dia rindu akan firman Tuhan. Mazmur adalah satu kitab yang memberi banyak kekuatan, penghiburan, saudara, di masa-masa yang sukar. Mazmur diawali dengan satu mazmur yang mengatakan berbagai orang yang kesukanya firman Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, saudara, yang akan berbuah pada musimnya, tidak pernah, saudara, layu. Tidak pernah dia tidak menghasilkan buah, saudara. Diawali dengan orang yang kecintaannya akan firman Tuhan, maka dia akan mengalami segala berkat Tuhan di 150 mazmur itu, saudara. Saudara, tanpa kita mencintai firman, tanpa kita mendengarkan suara gembala, tidak mungkin, saudara, kita bisa menjadi domba-domba Tuhan yang bertumbuh. Yang kedua, ciri daripada domba, domba itu aku kenal. Yesus kenal, saudara. Orang boleh mengatakan aku kenal Yesus, aku mengenal Tuhan, aku sudah mendengar tentang Yesus, puluhan tahun aku mendengar. Tetapi celaka kalau sampai Yesus mengatakan aku tidak kenal engkau. Dalam Yohanes dikatakan orang-orang mau percaya Yesus tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada dia. Artinya Yesus tidak mengakui percaya dirinya kepada dia, artinya dia tidak mengenal dia. Itu sesuatu yang sangat ironis, sesuatu yang sangat tragis kalau kemudian bertahun-tahun kita mengaku orang Kristen, tetapi kemudian Yesus tidak mengakui kekristenan kita. Yesus tidak mengakui kita. Karena ciri domba itu aku kenal, kata Tuhan. Yang ketiga, saudara, domba itu mengikut aku. Mengikut aku. Kemanapun gembala itu menyuruh, kemanapun gembala pergi, maka domba Tuhan akan mengikut dia kemanapun, saudara. Mari kita sudah menjadi gembala, menjadi domba-domba dari gembala yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh domba Tuhan, maka bisa membedakan mana suara Tuhan yang dia ikuti dan mana yang bukan. Dia bisa membedakan mana ajaran khotbah yang benar atau yang tidak.
maka sesuai dengan prinsip Alkitab atau tidak suara itu, saudara, dia bisa membedakan itu domba sejati. Maka kita perlu belajar firman sehingga kita bisa membedakan di tengah-tengah zaman yang begitu banyak penyesatan ini, saudara, yang begitu banyak hoax ini. Hoax di mana-mana yang sering kita mempercayainya. Padahal pertama kali hoax itu ada dalam Alkitab. Di dalam mana? Di Taman Eden. Bayangkan di Taman Eden, di tempat yang tidak ada dosa, di situ hoax yang pertama kali. Siapa yang menyebarkan hoax? Iblis. Bukankah Allah berfirman? Nah, itu hoax, saudara. Dipelesetkan. Ada hal yang sebagian benar artinya salah, saudara. Kebenaran itu harus 100% harus utuh. Ketika kebenaran tidak itu menjadi satu kesalahan. Jadi hoax yang pertama itu ada di Taman Eden. Dan sayangnya manusia, Adam dan Hawa mempercayai hoax itu sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Kita jangan mengulangi akan hal demikian lagi, saudara. Kita perlu bisa membedakan mana suara firman, mana yang bukan. Seorang pengkhotbah pernah mengatakan, tugas orang Kristen zaman ini adalah menggembalakan dengan suara firman. Dia punya seorang anak yang studi di Amerika pada waktu itu. Waktu itu komunikasi begitu sukar, hanya bisa melalui telepon, saudara. Maka bagaimana dia bisa menggembalakan? Dengan suara firman. Kalau sudah terpisah jauh daripada keluargamu, dari teman sahabatmu, jangan tinggalkan mereka. Saudara tetap bisa mengunjungi dengan apa? Dengan suaramu, dengan suara firman, saudara. Itu bukan main-main, saudara. Saudara, maka mari saudara, gembalakan zaman ini dengan suara firman Tuhan. Dunia ini sudah terlalu bising, banyak suara-suara yang membisingkan hati kita, membisingkan arah hidup kita. Setiap hari kita mendengar suara-suara yang bukan daripada Tuhan, suara-suara yang menggentarkan, bukan kabar baik tapi kabar buruk. Mati sekian, kena COVID sekian, ini begini, semuanya. Kalau sudah melihat berita, maka yang dijual adalah hal-hal yang bukan kabar baik. Pembunuhan di sana, narkoba di sini, teroris di situ. Semua hal-hal yang bisa dijual adalah bukan kabar baik, kabar-kabar buruk, saudara. Maka mari saudara kita penuhi dunia ini dengan suara firman yang menyegarkan, suara yang menggembalakan, suara kebenaran firman itu, saudara. Oleh sebab itu mari saudara, kita sebagai orang Kristen di dalam ulang tahun kita yang ke-38 gerejanya ini, mari kita bereskan kerangka pikiran orang Kristen yang selama ini mungkin simpang siur, saudara, karena mereka sembarangan mendengar. Kita bereskan dengan suara firman yang benar, saudara. Lalu Yesus juga mengatakan di dalam ayat 27b, aku mengenal mereka, aku mengenal domba-dombaku. Ini tadi, saudara, ini satu hal yang penting. Kalau orang, saudara, tidak mengakui kita, kalau orang dalam hidup kita ini tidak menerima kita, saudara, kita tidak peduli siapa kita, itu urusan sepele. Bahkan kalau tidak ada satu orang pun yang mau mengenal kita, itu pun bukan masalah yang terlalu besar. Tidak terlalu besar, saudara. Tetapi jika pada suatu hari, waktu kita berdiri di hadapan Kristus, saudara, dan Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan, baru itu menjadi satu masalah yang serius, masalah yang sangat besar sekali, saudara. Yang penting apakah Tuhan mengenal kita, itu yang paling penting, saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengikut aku. Sudah mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan, itu adalah suatu perjalanan seumur hidup. Mengenal Tuhan bukan hanya satu kali kita mengacungkan tangan di dalam sebuah kebaktian, saudara. Bukan pula setelah dibaptis kita terima surat baptis lalu selesai. Mengenal Tuhan adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan rindu terus menikmati anugerahnya, saudara. Terus menerus kita akan sudah dengarkan terus suaranya, mengikuti akan gembala kita, saudara, yaitu Yesus Kristus. Saudara percayalah, mengikut Yesus tidak pernah sia-sia. Mengikut Yesus keputusanku, itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Tidak ada satu orang pun, saya mau katakan tidak ada satu orang pun yang mengikut Yesus yang pada akhirnya saudara tidak diberkati. Tidak ada, saudara. Setiap yang mengikut Yesus pada akhirnya akan diberkati, saudara. Ayat 25, dan aku memberikan hidup yang kekal. Ayat 28 maksud saya. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, tidak pernah ada orang, saudara,
yang memberikan jaminan seperti ini kecuali Yesus. Kita tidak akan pernah menemukan saudara jaminan ini dari tokoh-tokoh siapapun, bahkan pendiri-pendiri agama sekalipun saudara. Hanya Kristus yang memberikan jaminan pasti hidup, tidak akan mati selama-lamanya, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara, mari saudara kita menyadari satu hal. Tuhan akan pelihara gerejanya bukannya 38 tahun, tapi sampai selama-lamanya. Saudara. Gereja bukan gedung, tapi gereja adalah orang-orang percaya yang dipanggil dari gelap masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Tuhan akan pelihara. Saudara, mari kita sadari hal ini. Satu hal, kita itu memiliki hidup yang kekal. Yang percaya memiliki hidup yang kekal, saudara. Hidup yang kekal apa? Itu everlasting life. Berarti tahan lama, tahan selama-lamanya. Hidup yang terus-menerus sampai selama-lamanya. Sehingga sewaktu dokter memvonis kita sakit yang parah sekalipun, kita boleh mengatakan tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, karena aku sudah memiliki hidup yang kekal, yang dijamin oleh tangan Tuhan sendiri. Tubuh ini saudara memang hanya sementara, tetapi yang percaya Yesus memiliki hidup yang kekal. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu firman Kristus. Dan kalimat selanjutnya mengatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, kalimat ini membuat kita terharu seharusnya. Pada waktu Alkitab menyebutkan tangan Tuhan, itu tangan yang penuh kuasa, tangan yang menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada, tangan yang membentuk manusia. Saudara, tangan Yesus yang dia jamah mata orang buta dari lahir menjadi terbuka, bisa melihat. Tangan yang menjamah orang lumpuh berjalan. Tangan yang menjamah orang kusta langsung menjadi tahir. Dan tangan yang menyentuh orang mati dibangkitkan, saudara. Tangan itu punya kuasa yang ajaib, kuasa yang luar biasa. Di sini mengatakan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Itu jaminan Tuhan yang luar biasa, saudara. Engkau di tanganku, maka tidak ada seorang pun yang bisa merampas kamu. Ini jaminan gembala yang agung bagi gerejanya, bagi domba-dombanya yang mendengarkan suara Tuhan. Saudara, saudara, asuransi hidup, life insurance itu baik. Kenapa? Karena bisa untuk menjamin orang. Tetapi saudara, life insurance adalah asuransi untuk orang yang bisa mati. Saudara. Tetapi saudara, asuransi hidup yang sesungguhnya ada di dalam Kristus, yaitu hidup yang tidak bisa dirampas sampai selama-lamanya. Apa sebabnya? Karena tidak ada tangan yang lebih kuat daripada tangannya. Saudara. Tidak ada tangan yang lebih kuat dari tangan Yesus. Saudara. Tangan yang terpaku di atas kayu salib adalah tangan yang menciptakan saudara dan saya. Tangan yang menciptakan alam semesta ini. Itu tangan yang diulurkan untuk menuntun saudara, menggandeng saudara, menguatkan saudara. Ayat 28 itu menyebut tangan Yesus. Next ya. Tetapi ayat 29 itu menyebut tangan Bapa. Luar biasa. Saudara. Dua ayat berturut-turut itu menyebut tangan Yesus. Lalu selanjutnya ayat 29 tangan Bapa. Ini berarti apa? Berarti menjadi domba Tuhan, kita memiliki bukannya single insurance, tetapi double insurance. Saudara. Double insurance. Tangan Yesus, tangan Bapa. Itu asuransi ganda. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saudara, domba ada di tangan gembala dan tangan itu kembali kepada Bapa. Maka di sini ada persatuan yang erat antara Bapa dan anak. Apa yang direncanakan Bapa dilaksanakan oleh anak, dan apa yang dikerjakan oleh anak dipelihara oleh Bapa dan Roh Kudus yang membuat kita percaya semuanya itu, saudara. Maka dengan demikian Bapa, Anak dan Roh Kudus menjamin keselamatan kita melalui pengorbanan Kristus. Sudahkah kita menjadi domba Tuhan yang berada dalam tangannya yang penuh kuasa? Maukah saudara dimanapun saudara saat ini berada, di gereja atau di halaman gereja ataupun di rumah hari ini, saudara, maukah saudara berkata, Tuhan, aku mau menjadi dombamu, aku mau datang kepadamu. Ya gembala yang baik, aku mau mendengar suaramu,
Aku mau mengikutmu sampai akhir hidupku. Saudara, domba Tuhan mendengar suara gembala, dan suara itu akan membawa dia kepada ketenangan jiwa, ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat, melewati masa-masa yang sesukar apapun. Saudara, saya akan mengakhiri akan khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. Satu kejadian terkenal yang saya rasa saudara semua pernah tercengang menyaksikan di layar televisi, yaitu peristiwa terjadi 11 September tahun 2011, 9/11 di Amerika. Saudara, tanggal 11 September 2011, salah satu pesawat yang dibajak oleh para pembajak itu, teroris membajak pesawat itu, salah satunya menghantam gedung Departemen Pertahanan, yaitu Pentagon. Banyak yang terjebak di dalam gumpalan asap yang tebal sekali, saudara, karena pesawat itu penuh dengan bahan bakar. Jadi asap ketika menabrak pekat sekali. Maka seorang petugas polisi bernama Isaac Hoppy cepat-cepat dia masuk ke dalam asap yang sangat tebal itu. Dia berlari, dia mencari, saudara, orang-orang yang selamat. Lalu dia mendengar suara orang-orang yang minta tolong, mengerang minta tolong, saudara. Tetapi gelap pekat sama sekali. Maka bagaimana dia bisa menunjukkan jalan keluar, saudara, kepada mereka yang sedang, saudara, dalam kondisi shock, karena tidak pernah berpikir di dalam gedung yang sangat kuat itu, dalam pertahanan yang luar biasa bisa diserang seperti itu. Mereka shock dan ketakutan karena tidak bisa, gelap, tidak siap, saudara. Gulungan asapnya begitu tebal. Bagaimana caranya? Maka si Isaac ini, saudara, dia punya satu cara. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Dia berkata, berjalanlah, datanglah ke arah suara saya. Berjalanlah, datanglah ke arah suara saya. Dengan keras dia mengatakan. Maka orang-orang yang sedang shock itu, yang mereka tidak bisa melihat suasana, mereka mendengarkan asal suara itu. Mereka mengikuti suara itu dan akhirnya berhasil ditangkap, dituntun keluar dengan tangannya dari gedung yang terbakar itu sampai selamat, saudara, di luar gedung. Saudara. Suara itulah yang menyelamatkan mereka, yang menuntun mereka sampai ke dalam tangan yang menyelamatkan mereka. Mengapa? Karena mereka percaya, mereka mendengar, mereka percaya, dan mereka mengikutinya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, undangan seperti itulah juga yang disampaikan Yesus Gembala yang agung, saudara, kepada kita hari ini. Adakah, saudara, kita berada dalam kegelapan hidup? Apakah kita saat ini sedang dalam kesuraman hidup? Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Generasi C, Gen Z, Gen Corona, saudara, masa-masa yang goncang dialami oleh zaman ini, saudara. Adakah sudah merasa hidup penuh kesulitan, penuh kegalauan hati, penuh kecemasan, hidup tidak tahu arah kemana, bagaimana masa depan pasca pandemi ini? Maka datanglah, saudara, hampirilah suara Yesus, Gembala yang agung, yang memanggil domba-dombanya datang kepadanya, saudara. Maukah, saudara? Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Percayakah, saudara, akan jaminan Tuhan ini? Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Di hadapan Tuhan yang maha limpah anugerah, yang kuasanya begitu besar, alam semesta tidak mampu menampung Engkau, tapi Tuhan mau perhatian kami, domba-domba yang kecil ini, yang kami sangat lemah, sangat remeh. Tapi Tuhan jaga kami seperti Tuhan menjaga biji mata. Tuhan, terima kasih akan firman-Mu, akan jaminan Tuhan, janji-Mu yang begitu ajaib, janji Tuhan yang ya dan amin, bahwa Engkau akan memelihara kehidupan domba-domba yang mendengar suara Tuhan. Karena Engkau mengenal kami, karena kami mau mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Dan janji-Mu, Tuhan, akan memberikan hidup yang kekal, yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa merebut kami dari tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, di hari ulang tahun gereja-Mu yang ke-38 ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kami bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan, pelindungan Tuhan adalah kekal selama-lamanya bagi yang senantiasa mendengar suara Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, mampukan kami semua sebagai gereja-Mu
untuk melewati masa-masa yang sulit ini, masa-masa pandemi ini. Setelah kami melewati masa yang gelap, masa yang suram ini, bila kami melihat terang Tuhan terbit atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala anugerah Tuhan yang begitu ajaib, yang limpah, yang harusnya kami sadari hari demi hari, senantiasa segar anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.